Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya. Siapa yang hadir ibadah dari Januari sampai akhir Februari ini? Hadir terus? Ada? Kalau saudara hadir terus, berarti saudara sudah 8 kali dengar khotbah tentang level up. Dan hari ini hari yang ke-9, 8 kali dengar khotbah tentang level up. Sudah ngerti atau belum? Sudah ngerti belum? Udah lihat dari atas, lihat dari bawah, lihat kanan, kiri, depan, belakang. Ini level up, kita lihat dari segala macam sudut. Sudah ngerti atau belum? Ya, hari ini yang ke-9 ya. Hari ini yang ke-9. Bagaimana caranya supaya kita ini tahun ini memastikan bahwa kita ini bisa level up? Bagaimana kita, manusia yang jauh dari sempurna, bisa level up menjadi seperti Kristus? Setiap kali terus naik, ya, naik ke tingkat yang lebih tinggi supaya kita menjadi seperti Yesus yang sempurna. Kita yang tidak sempurna jadi seperti Yesus yang sempurna. Seorang hamba Tuhan dari Afrika namanya Oli Demi, ya. Dia bertanya sama Tuhan, "Tuhan, gimana caranya supaya aku manusia berdosa ini bisa menyenangkan hati Tuhan?" Terus Roh Kudus bicara dalam hatinya, dia bilang begini, "Kamu harus level up." Ya. Hah, level up? Gimana caranya saya supaya bisa level up? Kata Tuhan, kata Roh Kudus dalam hatinya, "Kamu harus menjadi seperti pohon." Apa? Kalau mau level up harus seperti apa? Pohon. Jadi kalau saudara ditanya, udah level up? Gimana caranya? Harus seperti pohon. Dia tanya, gimana caranya supaya seperti pohon? Ya, pohon itu kalau mau bertumbuh, ya, pohon kalau mau bertumbuh, dia kalau mau level up, dia harus apa? Harus tertanam di tanah. Dia harus tertanam di tanah. Dia tidak bisa lepas dari tanah. Artinya apa? Artinya yang pertama, kata Roh Kudus, setinggi apapun Tuhan angkat engkau, setinggi apapun engkau level up, jadi diberkati Tuhan, jadi bos, jadi pengusaha besar, diberi jabatan yang tinggi, seberapa hebat pun saudara dipakai oleh Tuhan, ingat, saudara harus tetap rendah hati. Saudara harus tetap, katanya, harus tetap tertanam di dalam tanah, nempel di dalam tanah, rendah hati sepanjang umur hidupmu. Artinya kita harus bergantung sepenuhnya kepada anugerah Tuhan. Jangan sombong. Kenapa? Karena Amsal 16 ayat 18 bilang, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi yang pertama, rahasia supaya kita bisa level up, rendah hati sepanjang umur hidupmu. Bukan sekali-sekali, rendah hati sepanjang umur hidup kita. Yang kedua, apa artinya harus seperti pohon? Pohon itu bukan hanya tumbuh ke atas, tapi dia juga tumbuh ke dalam. Semakin tinggi dia naik ke atas, semakin dalam akarnya tertanam ke bawah. Karena kalau tidak dia akan roboh. Artinya setinggi apapun Tuhan angkat saudara, saudara diangkat jadi ketua kesan, jadi pengkhotbah terkenal, jadi ketua VMM, jadi pengusaha yang sukses, bisa beli mobil, rumah mewah. Ingat baik-baik, justru kita harus semakin tertanam di dalam Tuhan. Artinya semakin banyak berdoa, semakin banyak baca firman Tuhan. Kita harus tetap melakukan disiplin rohani.
dalam kehidupan kita. Kita harus rajin bersaksi, terus bersekutu dengan saudara-saudara seiman, dan tetap setia melayani pekerjaan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, oh iya, kalau level up, saudara, harus dibarengi dengan kenaikan level dalam pengabdian kita kepada Tuhan. Kalau saudara semakin diberkati dan saudara mulai kehilangan waktu-waktu untuk Tuhan, istri-istri lihat suaminya. Kalau suaminya semakin diberkati Tuhan dan dia mulai tidak punya waktu untuk Tuhan, hati-hati. Semakin banyak pria pegang uang dan tidak cinta Tuhan, akibatnya berkat, jabatan, uang, fasilitas hidup, semuanya bukan lagi jadi berkat, tapi jadi jerat. Kita perlu hati-hati, jangan sampai salah. Saya setuju sekali sama apa yang disampaikan Chris waktu VMM. Ya, kalau ada saudara yang tidak hadir, dengar baik-baik. Segala sesuatu, apapun itu, entah itu berkat, ya, uang, pekerjaan, jabatan yang besar, ya, kalau itu membuat saudara jauh dari Tuhan, membuat saudara kehilangan waktu pribadi bersama dengan Tuhan, itu bukan berkat, itu jerat. Tetapi apapun itu, walaupun itu masalah, penyakit, penderitaan, hubungan yang retak, tetapi itu membawa saudara semakin dekat dengan Tuhan, itu berkat. Segala sesuatu yang membuat saudara jauh dari Tuhan, itu jerat. Segala sesuatu yang membuat saudara lebih dekat kepada Tuhan, itu berkat, ya. Jadi jangan sampai saudara salah. Waduh, aku diberkati Tuhan luar biasa, tapi aku jadi nggak sempat melayani Tuhan lagi. Hati-hati, itu jerat, ya. Yang ketiga, pohon, saudara, kalau tumbuh, dia selalu bertumbuh mengarah ke arah sinar matahari terbit. Kemana sinar matahari terbit, dia selalu arahnya ke sana, condong ke sana. Kenapa? Karena sinar matahari adalah sumber energi utama bagi tumbuh-tumbuhan. Demikian juga kita kalau mau bertumbuh, jangan mata kita tertuju kepada dunia dengan segala kemegahannya. Mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Tuhan itu sumber terang. Yohanes 8 ayat 12 berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan bukan hanya tidak berjalan dalam kegelapan, bukan, tapi dia juga memiliki terang hidup. Yesus itu terang dunia. Sinar kemuliaannya membawa kita untuk bisa melihat kehidupan yang sesungguhnya. Hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup dalam segala kelimpahan. Sumber energi rohani kita hanya ada di dalam Yesus. Seberapa terang itu punya pengaruh dalam hidup saudara? Ini bicara lampu, saudara, ya. Bicara lampu terang, matahari, apa pengaruhnya dalam hidup saudara? Buat istri saya, ya, orangnya nggak ada, lagi ngajar sekolah minggu, ya, itu berarti kehidupan. Kenapa? Karena dia kalau tiba-tiba ada di satu ruangan yang gelap gulita, nggak ada cahaya, dia langsung susah sekali bernapas. Makanya kalau tiba-tiba malam lagi tidur mati lampu, dia langsung bangun, herannya bisa tahu tidur juga, dan dia teriak-teriak panggil saya. Kenapa? Dia tidak bisa napas kalau gelap. Dan betapa pentingnya terang itu,
kita bisa lihat ketika Tuhan menciptakan dunia ini, pertama kali ketika dunia masih gelap gulita, yang pertama kali diciptakan adalah terang. Coba kita baca Kejadian 1 ayat 1 sampai 4. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, dan lalu dipisahkan jalan terang itu dari gelap. Ya. Jadi kita lihat betapa pentingnya terang, sampai Tuhan sendiri pun pertama kali yang diciptakan adalah terang. Kalau kita berjalan bersama Yesus, saudara bukan hanya tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi saudara akan memiliki terang itu, terang hidup itu. Yang keempat, pohon tidak pernah makan buahnya sendiri. Pernah lihat ada pohon makan buahnya sendiri? Pohon mangga, makan mangga, jeruk makan jeruk? Ya, nggak ada gitu ya. Dan Tuhan bilang sama si hamba Tuhan ini, dia bilang begini, segala sesuatu yang aku taruh di dalammu, talenta, potensi, karunia-karunia rohani, harta, waktu, tenaga, pikiran, semua itu aku berikan bukan hanya untuk kamu, tapi untuk anak-anakku yang lain juga. Jadi jangan pakai semuanya itu sebagai barang dagangan. Jangan dijual untuk cari keuntungan pribadi. Karena aku berikan gratis, kamu juga harus berikan secara cuma-cuma. Tuhan mau setiap kita melayani. Hidup kita ini diberkati untuk menjadi berkat. Ya. Jadi jangan cari keuntungan pribadi, dengan semua potensi, talenta, karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. Yang kelima, pohon tidak pernah meninggalkan tempat di mana ia ditanam. Pohon tidak pernah pindah-pindah. Pohon tidak pernah mau ke sana ke sini, nggak pernah. Dia tetap tinggal di tempat di mana dia ditanam. Artinya apa? Kalau saudara ditanam di sebuah gereja, di sana saudara bertumbuh, di sana saudara berbuah, di sana saudara berfungsi, maka jangan pindah-pindah. Tinggal di tempat itu. Kalau ada masalah, ada gesekan, itu biasa. Justru yang bergesekan itu adalah orang yang bertumbuh. Kalau saudara tidak mau ada gesekan, kalau saudara tidak bertumbuh, kalau saudara tidak berfungsi, kalau saudara tidak berbuah, saudara tidak akan punya gesekan. Jadi kalau tanda saudara hidup itu selalu ada gesekan. Tidak ada gereja manapun di dunia ini yang orang di dalamnya bertumbuh tidak ada gesekan. Firman Tuhan sendiri berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Anak Tuhan menajamkan anak Tuhan. Anak Tuhan bergesekan dengan anak Tuhan. Anak Tuhan tidak bergesekan dengan orang luar. Kita saling menajamkan supaya kita bisa level up. Ya. Kenapa kita tidak boleh pindah-pindah? Karena Tuhan sedang memproses saudara supaya saudara bisa level A. Yang keenam, pohon di hutan dengan pohon di kota, buahnya jumlahnya sama, kualitasnya sama, asal benihnya sama, buahnya sama manis, buahnya sama banyak. Dimanapun saudara ditempatkan Tuhan, saudara akan berbuah. Dan kalau tidak ada yang makan buahnya, bukan berarti tidak berguna. Tetap buah itu akan pohon itu tetap akan menghasilkan buah. Dan siapa tahu satu hari ada orang yang lapar,
lewat pohon itu, lihat buah di sana. Yesus satu hari lihat pohon ara, dia mau ambil buahnya dan tidak ada buahnya. Kita mau selalu menghasilkan buah. Alkitab berkata dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3, orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, dia selalu menghasilkan buah, dia selalu level up. Ya. Tahun ini kita akan berbuah jika kesukaan kita ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Oleh sebab itu, jadikan membaca Alkitab, ibadah harian, itu skedul harian kita, skedul rutin harian kita, sama seperti kita makan 3 kali sehari, dan itu jadi rutin. Kalau tidak rasanya ada yang kurang, demikian juga jadikan baca Alkitab, ibadah harian, itu skedul tetap yang tidak bisa diganggu. Kenapa? Karena kalau saudara tidak melakukannya, itu akan mengganggu pertumbuhan saudara. Itu akan mengganggu saudara sehingga level up tidak akan terjadi. Kalau kita mau level up di semua aspek kehidupan kita, harus dimulai dari kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Jadi apakah yang kita akan lakukan dalam supaya kita bisa level up tahun ini? Tergantung apa? Tergantung dari keputusan-keputusan yang kita ambil. Kalau kita salah ambil keputusan, kita tidak akan level up, tapi kita akan level down. Dan hari-hari ini, saudara, untuk mengambil keputusan yang sederhana pun makin lama makin sulit. Ya, contoh, mau minum kopi. Ya, siapa yang suka kopi seperti saya? Mau minum kopi itu keputusan gampang atau sulit? Gampang. Kalau dulu kita mau minum kopi, datang ke rumah makan, dia tanya, mau minum kopi panas apa dingin? Ya, oh panas. Pakai susu atau enggak? Oh enggak. Udah, kopinya keluar. Tapi sekarang saudara, kalau saudara datang ke kafe dan saudara tanya, mau beli kopi, dia akan tanya, pertama tanya, panas atau dingin? Terus tanya lagi, mau kopi apa Pak? Ada americano, cappuccino, cafe latte, mochaccino. Ya, mikir, itu apa ya? Itu benda apa itu? Belum pernah. Ya, jadi kita pilihlah salah satu. Setelah pilih kita pikir beres. Enggak, ditanya lagi. Mau kopinya apa? Mau Toraja? Mau Aceh? Gayo? Atau apa? Mana ya? Nah, pilihlah satu. Nah, tanya lagi. Mau susu atau enggak? Oh, mau. Tanya lagi. Susunya mau apa? Mau susu non-fat? Susu fat? Oatmeal? Ya, macam-macam. Aduh, ya pilihlah satu. Udah selesai? Pikir udah selesai. Enggak, ditanya lagi saudara. Gelasnya mau yang medium, small apa large? Kita pilih. Udah kita pilih. Pikir deh, ditanya lagi, mau dibawa pulang atau minum di sini? Itu baru minum kopi, saudara, baru satu. Padahal keputusan-keputusan yang kita ambil itu banyak sekali dalam satu hari. Belum lagi pas kita mau pulang, bilang itu kalau mau ambil gula di situ. Tambah lagi kita ngambil apa enggak? Jadi keputusan-keputusan yang sederhana itu saja kita membutuhkan hikmat untuk mengambil keputusan. Tapi kalau saudara salah ambil keputusan pilih kopi, akibatnya apa?
Ya nggak apa-apa, kecewa sedikit aja ya. Aduh, kok ternyata terlalu pahit. Oh, ternyata kok ini susu apa kopi ini, bingung ya. Gitu, nggak apa-apa. Tapi ada keputusan-keputusan yang lain yang cukup penting yang saudara tidak boleh salah ambil. Karena kalau saudara salah ambil, bisa merugikan diri saudara. Misalnya, kalau dulu saudara punya uang, ya apa yang saudara lakukan? Gampang, tabung aja di bank atau deposito, betul? Keputusan-keputusan yang dulu benar, hari ini belum tentu tetap benar. Ini kok tiba-tiba bunyi teng, ya. Yang dulu benar, hari ini belum tentu benar. Kalau hari ini saudara punya uang, pilihannya banyak sekali. Mau ditaruh di mana? Karena begitu saudara salah taruh, uang saudara bukan tambah banyak, tambah lama tambah habis. Karena bunga deposito sekarang kecil, uang adminnya besar. Jadi kita perlu hikmat. Jangan sampai kita salah mengambil keputusan. Menyimpan uang saja sekarang harus mikir panjang. Tapi ada keputusan-keputusan lain yang jauh lebih penting. Dan ini menyangkut kadang-kadang nyawa seseorang. Ada seorang mahasiswi dan juga seorang ibu muda namanya Casey Fisher. Dia tinggal di negara bagian Connecticut dari Amerika Serikat. Satu hari pagi itu dia pergi ke Dunkin Donut untuk sarapan. Waktu dia mau masuk ke Dunkin Donut, di dekat pintu dia lihat ada seorang pria gelandangan ada di situ. Dan tiba-tiba dia ambil keputusan, dia mau ajak gelandangan itu masuk. Jadi dia ajaklah gelandangan itu masuk ke dalam. Dan setelah masuk ke dalam, dia belikan 1 roti dan 1 kopi seharga $1. Dan mereka duduk berdua mulai bercakap-cakap. Dan ketika dia mulai ngomong-ngomong, ternyata namanya Chris. Ya, namanya Chris, bukan Chris yang ini ya. Dia bukan gelandangan. Dan dari keterangannya dia dengar betapa tragisnya hidup Chris. Dia lahir dari seorang ibu yang tidak kenal siapa suaminya, bapak si Chris ini siapa nggak tahu. Dan bukan hanya itu, dia menderita kanker. Sehingga Chris sejak kecil hidupnya selalu hidup dalam kekurangan. Sangat menderita. Dia sering dibully oleh teman-temannya, akhirnya tidak ada yang mau bergaul dengan dia, dia tidak bisa sekolah, dan akhirnya dia jadi gelandangan. Kerinduannya cuma satu, bagaimana dia bisa membanggakan ibunya. Tapi belum sampai ibunya sudah meninggal. Dan setelah itu malah dia jatuh ke dalam narkoba. Jadi hidupnya betul-betul menderita sekali. Dan mereka bercakap-cakap, selesai bercakap-cakap, tiba-tiba si Casey sadar bahwa dia harus berangkat. Dan dia minta izin, dia berangkat. Dan sebelum dia berangkat, tiba-tiba Chris bilang, tunggu sebentar. Lalu dia ambil bolpen, dia tulis sesuatu di kertas, dia lipat, dan dia kasih sama Casey. Dia bilang, tolong ini dibaca. Terus dia tinggal. Casey cepet-cepet naik mobil, sampai di mobil dia penasaran, dia tulis apa, dia buka. Waktu dia buka, dia kaget sekali karena Chris bilang begini, dia bilang begini, saya baca. Aku akan bunuh diri hari ini, tapi karena kamu, aku tidak jadi melakukannya. Terima kasih orang cantik. Keputusan Casey untuk mengajak si gelandangan minum kopi, sarapan pagi $1, itu menyelamatkan 1 jiwa. Dalam hidup kita ada banyak hal, keputusan-keputusan yang kadang-kadang kelihatannya sederhana, tetapi punya dampak yang besar. Tuhan kepingin setiap kita
punya kepekaan untuk ambil keputusan. Itulah sebabnya kenapa kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan. Karena ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita bukan hanya tidak berjalan dalam kegelapan. Tuhan bilang akulah terang dunia. Dia bilang akulah terang dunia karena dunia ini gelap, saudara. Dunia ini gelap. Dan untuk berjalan dalam kegelapan itu sulit. Saya kemarin sama Kofon dari Prabu Mulih kira-kira jam setengah 10, jam 10 ya. Jam 10 malam kami berangkat hari Jumat malam jam 10 ke Palembang. Kebetulan naik mobil APV yang lampunya itu redup gitu loh. Dan akibatnya apa, saudara? Kita bolak-balik masuk ke lubang yang besar. Jedok! Waduh, jedok! Ya. Dan ada jalan harusnya dua jalur, kita hampir masuk jalur yang kanan. Kenapa? Gelap. Sinar dari sana terlalu terang, kita tidak bisa lihat jalan. Itu punya lampu tapi redup. Saudara bisa bayangkan kalau berjalan dalam kegelapan. Makanya banyak orang salah jalan. Banyak orang salah kamar. Bukan kamar istrinya dia masuk. Ya. Jadi kita perlu terang. Terang itu membuat kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana. Terang itu bisa membuat kita level up karena keputusan yang kita ambil benar. Setiap orang membutuhkan tuntunan dari Tuhan supaya jangan sampai salah mengambil keputusan apapun itu. Saya mau ajak kita baca lagi Yohanes 8 ayat 12. Yesus berkata lagi kepada mereka, akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Hidup ini sesungguhnya adalah sebuah perjalanan. Perjalanan di dalam dunia yang gelap. Kenapa saya bilang kita berjalan dalam dunia yang gelap? Karena apa yang di depan kita tidak tahu. Apa yang bakal terjadi 1 jam setelah ini, kita tidak tahu. Dan kalau kita tidak tahu apa yang ada di depan kita, apa yang akan kita andalkan? Keputusan apa yang kita ambil? Dari mana kita tahu bahwa keputusan yang kita ambil itu benar? Satu-satunya adalah kalau kita mengenal Tuhan, Sang Terang dunia itu. Dialah yang akan memberitahu kita kemana kita akan melangkah. Saya pernah ikut sebuah training. Training itu training multi level marketing. Dan pada training itu kami semua peserta matanya ditutup. Udah malam, gelap, di tengah hutan, matanya ditutup. Udah gelap tambah gelap, saudara. Dan waktu itu kami disuruh berjalan. Dan waktu kami berjalan, itu kami tidak tahu arahnya kemana, nggak tahu karena putar-putar, tahu gitu, suruh jalan. Dan waktu kami berjalan, ada banyak orang yang menuntun kami dengan kata-katanya. Ada yang bilang kanan, Andrew kanan, ada yang bilang Andrew kiri, ada yang bilang Andrew lompat. Kata-kata siapa yang saya dengar? Yang saya harus dengar cuma satu. Yang harus saya cari suaranya cuma satu, yaitu suara upline saya. Kenapa? Karena dia tidak mungkin mau saya tersesat. Dia tidak mungkin mau saya jatuh. Dia mau saya naik. Karena kalau saya naik, dia naik. Kalau saya jatuh, dia tidak naik-naik. Sama. Saudara harus tahu, Tuhan tidak pernah ingin saudara jatuh. Tuhan tidak pernah ingin saudara diam di tempat, jalan di tempat. Tuhan ingin saudara terus naik dan tidak pernah turun. Tuhan mau saudara jadi kepala dan bukan ekor. Tuhan mau saudara memberi pinjaman dan tidak meminta pinjaman. Kemuliaan Tuhan akan nampak dari keberhasilan saudara. Kalau saudara level up, nama Tuhan dipermuliakan. Kalau saudara level down,
Gereja Tuhan level down, nama Tuhan dipermalukan. Itulah sebabnya, dengarkan suara Tuhan. Dengarkan satu suara saja, jangan dengarkan suara yang lain. Kita perlu tinggal di dalam persekutuan orang-orang percaya, karena kita satu suara yang kita jadikan patokan hanya firman Tuhan. Dengan firman Tuhan kita memiliki hikmat dan pengetahuan yang benar. Karena hikmat dan pengetahuan yang tidak terbatas itu ada pada Tuhan, dan Tuhan taruh ke dalam firman-Nya. Sama seperti bangsa Israel ketika mereka berjalan di padang gurun. Waktu itu tidak ada kompas, saudara. Mereka tidak tahu harus berjalan kemana di padang gurun. Satu-satunya kompas mereka hanya tiang api dan tiang awan itu. Terang itu yang menjadi kompas mereka. Kalau terang itu bergerak, tiang api itu bergerak, tiang awan itu bergerak, mereka harus bergerak. Kalau tiang api itu diam, mereka harus tinggal di situ dan bangun tenda. Hanya itu yang menjadi patokannya. Tetapi gara-gara mengikuti tiang api dan tiang awan itulah mereka senantiasa selamat. Siang tidak kepanasan, malam tidak kedinginan. Sesungguhnya kita sangat membutuhkan tuntunan dari Tuhan. Dan untuk level up, tidak ada pilihan lain. Kita wajib mengikuti tuntunannya. Dan di dalam kesadaran tentang pentingnya mengikuti tuntunan Tuhan Yesus, kita perlu membuka pikiran kita, mata kita, hati kita hanya kepada firman Tuhan. Itulah sebabnya sepanjang bulan ini tema kita adalah dituntun oleh terangnya, guided by His light. Dituntun, diterangi oleh firman-Nya. Dan kalau kita mengikuti terangnya, kita akan hidup, dan bukan hanya hidup, tapi hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat nasihat-Mu kepada kami. Kami sadar Tuhan, kami tidak boleh sombong. Kami harus terus rendah hati, karena kami tahu pengangkatan itu datang dari Tuhan. Kami bukan siapa-siapa, dan kami tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau terus terarah kepada Tuhan. Mata kami tertuju kepadamu, bukan kepada dunia ini. Dan kami mau Tuhan mengikut Engkau sepanjang umur hidup kami. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertahan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak
aku, namun karena rohmu, ku bawa hatiku penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku, berbenah, berbenah hidupku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Tuhan ada di tengah kita. Dia menghendaki setiap kita level up. Kalau saudara setelah mendengar firman ini, saudara mau mengambil keputusan untuk level up, memastikan saudara level up tahun ini, Tuhan mau menuntun saudara di dalam terangnya yang ajaib. Dan kalau saudara komit untuk berjalan di dalam terang Tuhan, letakkan tangan saudara di dada dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sungguh-sungguh komit tahun ini kami mau level up dalam segala aspek kehidupan kami, khususnya supaya kami semakin hari semakin seperti Engkau, Tuhan Yesus. Kami sadar kami manusia yang sangat terbatas dalam segala hal. Kami membutuhkan tuntunan. Tolong setiap kami, Tuhan, dalam segala bentuk kelemahan kami, dalam segala bentuk kekurangan kami. Kami mau bergantung kepada Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau mengandalkan firman-Mu. Tolong kami yang kurang mengerti akan firman-Mu. Tolong kami yang seringkali kami tidak tahu keputusan-keputusan apa yang benar yang harus kami ambil. Mari berbicara lebih keras dalam hati kami. Berbicara lebih keras dalam telinga kami. Supaya kami dengar dan berikan kepada setiap kami hati yang peka, hati yang taat. Supaya kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tapi kami berjalan di jalan-Mu yang benar. Kami menyerahkan hidup kami setiap hari ke dalam tangan Tuhan. Setiap keputusan kami serahkan kepada Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus. Jangan sampai ada satupun keputusan yang salah kami ambil. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk